Yo Mina, ini adalah lanjutan alur cerita anime Dan Dadan episode 10. Tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go. Di episode 9 sebelumnya, berkat kerjasama Momo, Aira, dan Okarun, Neshi yang bergabung dengan alien Serpo dan udang mantis berhasil dikalahkan. Mereka pun berhasil kembali ke dunia nyata, yaitu sekolah mereka. Tapi masalah baru datang. Saat mereka kembali dari dimensi alien Serpo, Okarun yang tidak mengenakan pakaian menimpa Momo yang hanya mengenakan pakaian dalam. Dan semua siswa di sekolah melihatnya. Mereka dikira sedang melakukan enak-enak di tengah sekolah. Akhirnya mereka berdua kabur. Dan Aira yang saat itu hanya mengenakan pakaian dalam juga berlari bergabung bersama mereka berdua. Singkatnya, mereka berakhir di ruangan kesehatan. Di sana mereka diinterogasi oleh Queen Sensei. Mereka ditanya apakah mereka sedang mengalami pembulian. Mereka menjawab tidak, tapi Queen Sensei bersikeras bahwa mereka kemungkinan sedang mengalami pembulian. Queen Sensei meminta mereka untuk jujur, karena dia tidak akan mengampuni orang yang melakukan pembulian. Mereka bertiga kebingungan dan hanya bisa berterima kasih. Setelah itu Queen Sensei pergi, karena ada panggilan telepon di ruang guru. Sementara mereka bertiga masih di ruang kesehatan, dan semuanya terlihat panik karena para siswa lainnya melihat mereka dalam situasi yang paling aneh. Momo menyalahkan ulah alien Serpo dan dia tidak ingin diserang alien Serpo seperti itu lagi. Sementara Okarun mengatakan bahwa sekarang alien Serpo itu mengincar kekuatan nenek turbo juga. Lalu Momo bertanya kepada Aira, sejak kapan Aira bisa menggunakan kekuatan Acro Silky? Aira menjawab bahwa kekuatannya bangkit saat bertarung, dan menurutnya itu wajar. Momo mempertanyakan julukan Aira yang selalu berubah-ubah, tapi Momo pun mengerti karena Aira punya aura Acro Silky, jadi dia pun bisa menggunakan kekuatannya. Lalu Okarun memberitahu Aira bahwa kemungkinan alien Serpo itu akan mengincar Aira juga. Aira tersipu malu karena Okarun mengkhawatirkannya. Mendengar itu, Momo bertanya-tanya, tapi karena mereka memiliki kekuatan yokai, mereka menjadi incaran, dan itu menurut Momo cukup aneh. Tidak lama dari itu, Okarun mulai memahami akar masalahnya. Okarun pernah mendengar sebuah argumen bahwa alien memiliki teknologi dan sains yang sangat maju, tapi anehnya, kenapa mereka belum menginvasi bumi? Menurut Okarun, semua itu berkat yokai. Tidak hanya di Jepang, ada banyak cerita mistis tentang arwah dan iblis di seluruh dunia. Dengan kata lain, yokai dan iblis itulah yang melindungi bumi dari serangan alien. Bahkan dengan teknologi dan sains pun, para alien tidak bisa mengalahkan yokai. Jadi itulah kenapa para alien itu menyerang orang spesial seperti Okarun dan Aira. Mereka akan menelitinya demi bisa mengembangkan teknologi untuk mengalahkan yokai. Okarun sangat yakin hal itu. Dia pun mengira bahwa mungkin para alien itu yang memiliki bijinya yang lain. Momo dan Aira menanggapinya dengan cara berbeda. Momo mengatakan bahwa cerita Okarun terlalu berbelit-belit, jadi dia tidak paham apanya yang gawat. Sementara Aira paham intinya, di mana takdir dunia ada di tangannya. Okarun mengiyakan ucapan Aira, tapi Momo justru tantrum sendiri, karena menurutnya saat ini yang terpenting adalah orang-orang sudah melihatnya saat dia tidak mengenakan pakaian. Mendengar itu, Aira pun ikut tantrum, karena Momo justru mengingatkan momen itu. Dia merasa dunia nyata itu menyebalkan. Momo mengatakan bahwa apapun yang dia katakan, tidak akan ada seorang pun yang mempercayainya. Momo bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Aira tiba-tiba memiliki ide bahwa dia akan mengatakan Momo lah yang sudah menelanjanginya. Dan faktanya memang seperti itu. Saat melawan Neshi, Momo menyuruh Aira untuk membuka pakaiannya. Momo tidak menanggapi ucapan Aira karena Momo sudah tidak peduli lagi. Dia sudah terlalu lelah. Kepalanya sudah sakit karena mencari alasan yang tepat. Lalu tiba-tiba teman-teman Aira datang menjemput Aira. Saat itu mereka menuduh Momo sebagai dalang dari semuanya. Tapi Momo hanya diam dan tidak peduli. Walaupun mereka akan menganggap Momo orang yang jahat. Saat itu Momo lebih ingin mendengar penjelasan dari Okarun tentang insiden sebelumnya saat jam makan siang dengan Aira. Okarun mengatakan bahwa Aira tiba-tiba mencoba menciumnya. Sontak Momo terkejut dan menganggap tuduhannya ternyata benar. Tapi Okarun melanjutkan bahwa saat itu dia tersandung dan jatuh. Lalu kebetulan Momo melihatnya dalam kondisi seperti itu. Kemudian Momo bertanya, awalnya Okarun sedang melakukan apa di tempat seperti itu? Okarun menjawab, aku sedang berlatih seperti push up dan yang lainnya. Aku ingin menjadi kuat. Lalu Momo bertanya kenapa Okarun merahasiakannya. Okarun menjawab, awalnya aku pikir aku bisa menjadi kuat tanpa memberitahumu, supaya aku terlihat keren di matamu. Momo tertawa mendengarnya, karena ternyata Okarun
Okarun punya sisi seperti itu. Wajah Okarun pun saat itu memerah. Okarun berkata, "Tentu saja, walaupun aku terlihat seperti ini, aku ini tetap seorang pria. Aku ingin kau menganggapku keren." Momo tersipu malu mendengarnya, tapi dia justru menggoda Okarun yang membuat Okarun semakin malu. Lalu Momo bertanya kenapa Okarun ingin dianggap keren oleh Momo. Okarun menjawab, "Karena aku seorang pria." Tapi menurut Momo itu tidak ada hubungannya dengan dianggap keren. Karena saking panik dan malunya, akhirnya Okarun memutuskan untuk pergi. Tapi sebelum pergi dia menyatakan bahwa dia tidak akan mengatakan apapun yang membuat Momo terlihat seperti orang jahat. Kemudian dengan wajah memerah, Momo memanggil Okarun dan dia terlihat seperti akan mengatakan sesuatu. Tapi sebelum itu terjadi, teman-teman Momo masuk ke ruangan. Mereka keheranan karena sebelumnya Momo menghilang saat dalam kelas dan kemudian tiba-tiba berpelukan tidak mengenakan pakaian di depan kelas D. Padahal sebelumnya Momo ada di lab fisika. Mereka bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Momo mengatakan bahwa jika dia memberitahu mereka pun, mereka tidak akan percaya. Lalu mereka mulai menebak situasi yang terjadi. Karena mereka tahu Aira dari kelas D pun muncul dalam kondisi telanjang. Maka itu membuktikan ada cinta segitiga di antara Momo, Okarun, dan Aira. Motifnya jelas memperebutkan pria. Dan saat itu terjadi duel gladiator tanpa busana. Momo yang sebelumnya berbicara dengan Udang di kelas, ternyata itu sedang berguru kepadanya supaya bisa menghajar Aira. Kelakuan Momo yang aneh dan tiba-tiba menghilang bisa dipastikan itu karena cemburu. Momo mengelak dan mengatakan bahwa dia tidak cemburu, tapi teman Momo langsung menuduh bahwa Okarun memang pelaku utamanya. Sementara itu di kelas D, teman-teman Aira justru mengkhawatirkan Aira. Mereka menanyakan apa yang terjadi, apakah Aira baik-baik saja, dan mereka siap membantu jika Aira membutuhkan bantuan. Dengan wajah lucunya, Aira mengucapkan terima kasih. Tapi saat itu dia tidak mau membicarakan kejadian yang baru saja terjadi kepadanya. Sedangkan di dalam hatinya, Aira tersenyum jahat karena dia kagum dengan kepopulerannya. Menurutnya jika situasinya seperti itu, maka semua kejadian memalukan itu akan dilupakan oleh semua orang. Tapi tiba-tiba seseorang menuduh Momo Ayase sebagai pelakunya. Mereka pun termakan berita palsu yang Aira sebarkan sebelumnya tentang Momo seorang wanita murahan yang suka membuli dan lain sebagainya. Teman-teman Aira bahkan berniat memberi pelajaran kepada Momo supaya tidak berani membuat Aira mereka menangis lagi. Mendengar itu, Aira sedikit merasa bersalah dan akhirnya Aira mengaku bahwa dialah yang sudah menyebarkan rumor tentang Momo Ayase. Semua orang terkejut mendengarnya. Lalu Aira meminta maaf dan meminta mereka untuk tidak mengata-ngatai Momo Ayase lagi. Setelah itu Aira pergi keluar kelas dan duduk di taman sendirian. Di sana dia tantrum sendiri, membenturkan kepalanya ke bangku taman karena dia merasa sudah mengacaukan kepopulerannya yang berharga. Lalu tiba-tiba Momo datang. Dia berkata, "Apa yang kau lakukan, gadis bodoh? Ternyata kepalamu masih bermasalah ya?" Aira terkejut melihat Momo tiba-tiba muncul. Lalu dia bertanya apa tujuan Momo. Momo bertanya, "Jadi bagaimana? Apakah kau bisa membuat cerita yang meyakinkan?" Aira menjawab, "Ya, dan sekarang semua orang membencimu." Momo terkejut, tapi dia tetap tidak peduli. Momo berkata, "Tapi sekarang kau sendirian. Tidak ada mereka yang biasa mengikutimu bagaikan ekor kuda." Aira berkata, "Sudah hentikan, bisakah kau pergi saja? Kita kan musuh." Lalu Momo berkata, "Kau tidak melakukannya kan? Mengkambing hitamkan aku." Aira kaget Momo mengetahuinya. Dia berkata, "Kata siapa? Aku sudah mengata-ngataimu sesuka hatiku." Lalu di saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba muncul Dover Demon atau si udang mantis. Momo dan Aira langsung menggunakan kekuatan mereka, tapi si udang mantis justru tiba-tiba tumbang di hadapan mereka. Saat itu si udang mantis mengingat anaknya dan kemudian menangis lalu pingsan. Selang beberapa waktu kemudian, si udang mantis membuka matanya dan dia sudah berada di rumah Seiko Ayase. Di sana si udang mantis dirawat oleh Momo dan yang lainnya. Momo berkata, "Tuh kan Nek, dia itu alien." Seiko berkata, "Dia tidak terlihat seperti alien. Apakah kau yakin dia bukan kapal?" Momo sangat heran. Dia berkata, "Apa kau bercanda? Padahal sekarang ada alien di depan matamu, tapi kau masih tidak mempercayainya." Seiko berkata, "Aku sudah katakan dia bukan alien, tapi seekor kapal." Okarun berkata, "Sebenarnya ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kapal adalah alien." Lalu Aira berkata, "Jadi apa yang harus kita lakukan kepadanya? Kita sudah mengobatinya, tapi dia mungkin akan mencoba menyerang kita lagi." Lalu tiba-tiba si udang mantis mulai bergerak dan membuat semua orang panik. Tapi saat itu si udang mantis melihat ada makanan di sampingnya. Momo berkata, "Kami tidak tahu apa yang dimakan alien, jadi kami membuatkanmu kari. Tapi tidak apa-apa jika kau tidak menyukainya." Setelah itu si udang mantis langsung membungkuk sambil menangis. Dia berkata, "Ini pertama kalinya aku mendapatkan perawatan medis seperti ini, bahkan disuguhi makanan. Aku berjanji aku tidak akan menyerang manusia lagi." Setelah itu mereka makan bersama. Tapi walaupun menurutnya tidak enak, si udang mantis menghabiskan semua makanannya hingga akhirnya ditendang oleh Seiko. Okarun pun saat itu ditendang oleh Nenek Turbo karena memakan makanannya. Sementara Momo dan Aira pun berebut makanan. Saat itu benar-benar terjadi peperangan di meja makan. Kemudian setelah makanan habis, si udang mantis mulai bercerita bahwa anaknya sedang sakit. Anaknya kehilangan darahnya setiap buang air besar dan kecil. Dan jika dia tidak
mendapatkan transfusi darah setiap hari, dia akan mati. Istrinya pun meninggal karena penyakit yang sama, dan untuk mengobatinya, dia membutuhkan benda yang manusia sebut sebagai uang, dan dia membutuhkan sangat banyak. Tempat asal si udang mantis itu adalah daerah konflik, dan dia tidak punya cara untuk mendapatkan uang di sana. Jadi dia pergi untuk mencari mata uang asing di tempat lain. Spesies mereka memiliki tubuh yang tangguh. Mereka bisa bekerja sebagai bodyguard dan lain sebagainya. Tapi sayangnya dia lemah, dan tidak ada pekerjaan untuk mereka yang lemah di masa ini. Yang bisa dia lakukan saat itu adalah pekerjaan berbahaya sebagai kriminal. Karena tubuhnya lemah dan istrinya sudah tiada, ditambah dia sudah melukai para manusia dan juga membuat anaknya cemas. Si udang mantis ini merasa sangat payah. Lalu Okarun tiba-tiba berkata, "Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu? Jika kau punya pisangku, apa itu bisa digunakan untuk menyelamatkan anakmu?" Momo terkejut mendengarnya dan meminta Okarun untuk tidak melakukannya. Tapi Okarun bersikeras untuk membantunya karena udang mantis itu butuh uang. Menurut Okarun, untuk pisangnya dia bisa mendapatkannya lagi nanti. Momo berkata, "Mendapatkan lagi dari mana? Lagi pula yang dia butuhkan adalah transfusi darah. Yang dia butuhkan bukan suntikan dana. Dia butuh penghasilan tetap untuk bisa membayar biaya pengobatan anaknya." Tapi menurut Okarun, walaupun si udang mantis ingin bekerja, tapi tidak ada pekerjaan untuknya. Jika seperti itu, bagaimana dia bisa mendapatkan uang? Saat itu Okarun benar-benar sangat ingin membantu si udang mantis. Dia tidak ingin berpura-pura tidak tahu saat ada yang butuh bantuan. Lalu Aira berkata, "Aku akan mendapatkannya lagi, pisangmu itu Takakura." Gadis yang tidak mendukung Takakura ketika dia ingin membantu seseorang tidak akan pernah bisa menjadi pasangannya. Lalu udang mantis berkata, "Sesuai dengan apa yang dikatakan Momo Ayase, satu-satunya cara adalah bekerja dengan benar. Ken Takakura, perhatianmu itu menghangatkan hatiku." Mendengar nama Ken Takakura disebut, Momo langsung terjungkal. Setelah itu si udang mantis berniat pergi sambil berkata, "Aku mungkin sudah merepotkan kalian terlalu banyak. Sesuai janjiku, aku tidak akan melukai ras kalian lagi. Maafkan aku jika terlalu lama di sini." Kuucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Tapi tiba-tiba Seiko menghentikannya. Seiko berkata, "Jadi darahmu itu, aromanya tidak sedap ya?" Okarun mengatakan bahwa Seiko tidak boleh mengatakan hal seperti itu, karena itu termasuk sebagai alienisme. Tapi Seiko tidak peduli. Dia langsung memeriksa kepala si udang mantis sambil berkata, "Jadi cairan putih ini adalah darahmu. Perban berlumuran darah ini punya aroma yang kita kenal." Lalu Seiko mengeluarkan sekotak susu UHT dan meminta si udang mantis itu untuk meminumnya. Setelah meminumnya, dia terlihat sangat senang karena susu UHT itu ternyata darah mereka. Momo tidak mempercayainya. Dia tidak menyangka neneknya tahu hal itu. Seiko berkata, "Perban itu baunya seperti kain lap yang digunakan untuk mengelap susu tumpah. Bisa dikatakan susu adalah darah dari sapi. Tapi aku tidak pernah menyangka kalau susu adalah darah dari monster kapal juga." Tapi saat itu si udang mantis merasa susunya terlalu hambar karena sudah diencerkan untuk dikonsumsi manusia. Lalu Seiko berkata, "Aku tahu satu pemilik peternakan sapi. Akan kubujuk untuk memberimu 1 ekor sapi, dan kau harus berjuang sekuat tenaga untuk menjaga kesehatanmu." Singkat cerita, si udang mantis pun pergi dengan membawa 1 ekor sapi menggunakan pesawat luar angkasa miliknya. Dia berteriak, "Terima kasih banyak. Aku tidak akan melupakan kebaikan kalian. Jika kalian butuh bantuanku, aku akan berada di pihak kalian." Seiko berkata, "Berisik, kau akan membuat tetangga kami kesal. Cepatlah pergi dari sini." Sementara Okarun terlihat panik karena ternyata saat itu mereka melakukan penculikan sapi. Sedangkan Momo terlihat senang melihat pesawat luar angkasa yang begitu besar. Lalu Aira berteriak, "Aku adalah pelindung planet ini, jadi jangan pernah kembali lagi ke sini." Setelah itu Momo berkata, "Jadi sekarang nenek percaya alien kan?" Seiko berkata, "Sudah kukatakan dia itu Kappa." Momo terkejut dan kesal, lalu meminta Okarun untuk menjelaskan kepada neneknya. Tapi Okarun mengatakan bahwa ada sebuah pendapat yang menyebutkan bahwa Kappa itu sebenarnya alien. Setelah itu mereka kembali masuk ke rumah. Lalu Momo, Okarun, dan Aira membungkuk meminta kepada Seiko untuk dibelikan seragam sekolah baru menggunakan uang hasil dari tampil di TV sebagai Dodoria. Seiko berkata, "Sudah berapa kali aku harus membelikan kalian seragam sekolah, dasar bocah?" Momo berkata, "Kali ini kami akan menjaganya dengan baik." Lalu Aira berbisik kepada Momo, "Hei, apakah ini untuk kami juga? Apakah kau yakin?" Momo berkata, "Kita ini siswa dan kita tidak punya uang. Dalam situasi seperti ini, kita harus memanfaatkan keuangan milik orang dewasa." Okarun berkata, "Tapi kan ini sudah ketiga kalinya." Setelah itu Seiko berkata, "Aira dan si kacamata, aku akan membelikan kalian seragam sekolah." Mendengar itu Momo sangat kaget. Dia berkata, "Tunggu dulu, kenapa aku tidak dibelikan juga, wahai nenek yang paling baik hati sejagat raya?" Seiko berkata, "Aku tidak suka tatapanmu itu. Seolah-olah tatapanmu mengatakan, ayo kita manfaatkan keuangan orang dewasa. Kau harus berpura-pura menjadi Hiroshi Abe dan berhenti ketika aku bilang berhenti." Tapi Momo menolaknya dengan berkata, "Nenek bercanda ya? Tidak mungkin aku melakukan itu." Lalu Seiko berkata, "Memangnya kau sedang berbicara dengan siapa? Sudah cukup, lupakan tentang seragam sekolahmu itu. Aku tidak peduli dengan seragammu. Lagi pula bukan aku yang akan mengenakannya." Lalu tiba-tiba Momo mengubah gaya rambut dan wajahnya menyerupai Hiroshi Abe, sesuai
sesuai perintah neneknya. Ekspresinya itu membuat Aira tertawa terbahak-bahak. Sementara Okarun merasa ekspresi Momo itu justru imut. Setelah itu ada yang tiba-tiba mengetuk pintu rumah mereka. Seiko meminta Momo untuk membuka pintunya, tapi tetap berpura-pura menjadi Hiroshi Abe. Lalu dengan ekspresi lucunya, Momo membuka pintu sambil berkata, "Halo, aku adalah Katup Mesin Roket." Setelah pintu terbuka, muncul sosok pria tampan yang langsung menyebut nama Momo. Momo sangat terkejut. Wajah dia memerah, lalu dia berkata, "Jiji?" Mendengar itu, Seiko langsung mengintip. Dia berkata, "Oh, kau sudah datang ya? Ibumu sudah bilang kalau kau akan datang." Dengan ekspresi masih tidak percaya, Momo menunjuk Jiji sambil berkata, "Kenapa kau ada di sini?" Sementara Okarun bertanya kepada Seiko siapa pria itu. Seiko berkata, dia itu adalah teman masa kecilnya Momo dan juga cinta pertamanya. Mendengar itu, Okarun berkeringat dingin dan terlihat pucat. Dan momen itu mengakhiri alur cerita Dandadan episode 10 kali ini. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Animangatik. アニマンガってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に